Sebut. Assalamualaikum anak-anak. Ya, gimana kabar kita hari ini? Ya, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi masuk belajar agrojurus tanaman sayuran dengan materi teknik pengajuran pada tanaman sayuran. Seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua Seto. Pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua Seto. Pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih Mbak. Ibu, mohon anak-anak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita nyanyikan Garuda Pancasila, Ibu yang pimpin. Oke? Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Anak-anak kami, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Absen. Anak-anak kami kalau diperhatikan semuanya alhamdulillah hadir semua. Semuanya misteri ya. Oke, Agus, Hadir Bu, Denny, hadir Bu, Ombek, hadir Bu, Alay, hadir Bu. Oke, Herlina, hadir Bu. Iya, Mardianto, hadir Bu, Marsal, hadir Bu, Nur Hidayani, hadir Bu. Karisma, hadir Bu, Suparman, hadir Bu. iya, Sartika, Candi. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingatkan kembali jangan lupa Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk mengatasi daripada penyebaran virus COVID-19. Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, yang ketiga, menjaga jarak. Mudah-mudahan virus corona ini akan terus berlalu sehingga kita bisa terus bertatap muka. Amin. Absen. Anak-anak kami kalau diperhatikan semuanya alhamdulillah hadir semua. Semuanya misteri ya. Oke, Agus, Hadir Bu, Denny, hadir Bu, Ombek, hadir Bu, Alay, hadir Bu. Oke, Herlina, hadir Bu. Iya, Mardianto, hadir Bu, Marsal, hadir Bu, Nur Hidayani, hadir Bu. Karisma, hadir Bu, Suparman, hadir Bu. iya, Sartika, hadir Bu. Candi. Hari ini kita mau belajar, yaitu materi kita pada hari ini adalah teknik ya. Teknik pada tanaman sayur. Benar, 22 Oktober 2020 ya. Hari ini kita jumpa kembali dengan teknik pengajian. Minggu kemarin
kelompoknya. Tadi diperhatikan ada 15 yang kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Oke. Coba perhatikan daripada pada hari ini. Mempelajari pengertiannya, jenis, bahan, bentuk, dan fungsinya, kemudian faktor-faktor mempengaruhinya. Supaya kita pelajari nanti. Ya. Pengajaran tanaman ini, kompetisi dasarnya adalah mengharapkan anak-anak kalian mampu nanti. Yang pertama, mendefinisikan tanaman itu apa. Yang kedua, menentukan jenis, bahan, dan bentuk pengajaran. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian nanti buat berdiskusi, masing-masing membandingkan setiap kelompok jenis tanaman yang diajar. Ya, nah ini, oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya berdiskusi. Tadi anak-anak kami disuruh memperhatikan. Ini gambar apa kira-kira? Yang pertama. Kira-kira. Yang pertama. Tanaman apa yang Rina? Ya, tanaman timun, boleh. Ada yang lain? Iya, bagus. Kacang panjang ya. Ini kacang panjang, ini tanaman timun. Yang ini apa, Nak? Iya, melon. Pernah melihat melon? Ya, yang ini apa? Iya, tetap kacang panjang. Apa yang beda? Iya. Komentari daripada gambar ini. Silakan. Apa yang kalian lihat sendiri di gambar ini? Elai? Coba izin bertanya. Iya, silakan Elai. Izin bertanya. Itu kan gambar ajir, Bu. Tapi kok Elai mengatakan ini gambar ajib. Masalah tanamannya kok beda-beda ajibnya, Bu? Itu pertanyaan si Elai. Yang kedua, ada lagi yang mau bertanya? saya, Bu, izin bertanya. Iya, Risma silakan. Berarti, Bu, bentuk atau jenis ajir itu bermacam-macam ya, Bu, jenisnya? Iya, bagus ya. Itulah yang akan salahnya. Yang pertama, bentuk ajibnya berbeda-beda pada setiap tanaman. Yang kedua, kenapa berbeda-beda? Apakah bentuk ajibnya harus disesuaikan? Itulah rumusan masalahnya. Paham anak-anak? Nanti kita diskusikan bagaimana caranya. Oke? Untuk melanjutkan kita diskusi, Ibu berikan satu pengantar kepada anak-anak. Nah, ini. Oke. Ya. Ini dia. Nanti Ibu suruh kalian berdiskusi. Jadi anak-anak memecahkan masalah yang pertama tadi. Ya, pertama tadi yang Ibu tanya adalah kenapa ya pemberian pada ajir pada tanaman itu berbeda. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ya, Ibu tampilkan kembali. Ya, bahan ajirnya ya. Jenis bahan ajirnya kalau kita perhatikan berbeda-beda. Kalau anak-anak tadi. Teknik pengajirannya. Nah, ini ya. Ada dua teknik pengajiran. Tapi di sini Ibu munculkan ada tiga ya. Yang pertama teknik ajir piring, yang kedua teknik ajir tegak, yang ketiga teknik ajir lengkung. Ya, Ibu sesuaikan dengan gambarnya ya. Nah, nanti kalian perhatikan daripada bentuknya. Bukan jenis bahan suatu ajiran, maka kita harus perhatikan apa hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan asal kita tusuk aja ya kan, Anak? Kita harus perhatikan mana, jaraknya kemana, apa saja yang kita perlukan. Karena apa?
Jadi pengajiran ini sangat-sangat diperlukan untuk membuat supaya pertumbuhan tanaman itu mudah berkembang. Ya kan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskon. Boleh dari literasi. Tadi kemarin udah disuruh kalian bawa handphone. Boleh lihat handphone pakai literasi. Boleh dari YouTube, boleh dari Google. Kemudian tolong nanti setelah itu akan dipresentasikan di depan ke kelas. Silakan anak-anak dikasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskon. Boleh dari literasi. Tadi kemarin udah disuruh kalian bawa handphone. Boleh lihat handphone pakai literasi. Boleh dari YouTube, boleh dari Google. Kemudian tolong nanti setelah itu akan dipresentasikan di depan ke kelas. Silakan anak-anak dikasih waktu 10 menit. KPD-nya gambar melon. Yang kelompok 3 yang gambar ajir melengkung. 1 dan 2 itu sama. Bentuknya adalah miring. Paham? Oke, jadi kalian cari di Google. Kalau dia bentuk miring, bagaimana? Bahan tanaman apa yang cocok untuk itu? Apa aja bahan-bahannya? gambar melon. Yang kelompok 3 yang gambar ajir melengkung. 1 dan 2 itu sama. Bentuknya adalah miring. Paham? Oke, jadi kalian cari di Google. Kalau dia bentuk miring, bagaimana? Bahan tanaman apa yang cocok untuk itu? Apa aja bahan-bahan?
Yang ini secara umum kan? Iya. Sini ada. Nah ini dia dulu. Kalau itu saya nanti tekniknya. Nah cara kalian untuk membuat ajar kerja apa yang nanti sama. Ya. Jadi nanti akan Syukuran ajar. jadi nanti akan
Kenapa lagi? Melon. Iya. Ajir miring loh. Melon. Ya. Itu kalau melon itu biasanya lurus. Mentimun, Bu. Ah iya. Mentimun. Bagus. Apa lagi? Kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan. Ini kita majukan dulu. Ya. Lanjutkan untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Oke? Iya. Oke. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan. Kelompok 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan visi kami yang berjudul jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang yang dibawakan oleh Yanur Sumi. Jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang. Adapun pengertiannya yaitu pemiringan ajir membentuk sudut 45 dengan batang tanaman. Adapun fungsinya yaitu sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun bahannya yaitu dari cabang kayu atau tali rapia. Tekniknya yaitu sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya silahkan. Baiklah, saya akan bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan ajir miring? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margianto. Untuk tanaman pada ajir yang miring bisa ditanami dengan kacang panjang, tanaman melon, tanaman mentimun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Gimana? Bisa? Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari kawannya ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain yang memberi pertanyaan sama kawannya atau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Ini kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan. Ini kita majukan dulu. Ya.
Jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang. Adapun pengertiannya yaitu pemiringan ajir membentuk sudut 45 dengan batang tanaman. Adapun fungsinya yaitu sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun bahannya yaitu dari cabang kayu atau tali rapia. Tekniknya yaitu sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya silahkan. Baiklah, saya akan bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan ajir miring? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margianto. Untuk tanaman pada ajir yang miring bisa ditanami dengan kacang panjang, tanaman melon, tanaman mentimun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Gimana? Bisa? Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari kawannya ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain yang memberi pertanyaan sama kawannya atau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Ini kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan. Ini kita majukan dulu. Ya. Lanjutkan untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Oke? Iya. Oke. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan diskusi kami yang berjudul jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang yang dibawakan oleh Yanus. Jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang. Adapun pengertiannya yaitu pemiringan ajir membentuk sudut 45 dengan batang tanaman. Adapun fungsinya yaitu sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun bahannya yaitu dari cabang kayu atau tali rapia. Tekniknya yaitu sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya silahkan. Baiklah, saya akan bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan ajir miring? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margianto. Untuk tanaman pada ajir yang miring bisa ditanami dengan kacang panjang, tanaman melon, tanaman mentimun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Gimana? Bisa? Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari kawannya ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain yang memberi pertanyaan sama kawannya atau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Ini kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan. Ini kita majukan dulu. Ya. Lanjutkan untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Oke? Iya. Oke. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan diskusi kami yang berjudul jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang yang dibawakan oleh Yanus. Jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang. Adapun pengertiannya yaitu
Kemiringan ajir membentuk sudut 45 dengan batang tanaman. Adapun fungsinya yaitu sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun bahannya yaitu dari cabang kayu atau tali rapia. Ini kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan. Ini kita majukan dulu. Ya. Kita untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Oke? Iya. Oke. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan diskusi kami yang berjudul jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang yang dibawakan oleh Yanur Sumi. Jenis ajir miring pada tanaman kacang panjang. Adapun pengertiannya yaitu kemiringan ajir membentuk sudut 45 dengan batang tanaman. Adapun fungsinya yaitu sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Adapun bahannya yaitu dari cabang kayu atau tali rapia. Tekniknya yaitu sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya silahkan. Baiklah, saya akan bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan ajir miring? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margianto. Untuk tanaman pada ajir yang miring bisa ditanami dengan kacang panjang, tanaman melon, tanaman mentimun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Gimana? Bisa? Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari kawannya ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain yang memberi pertanyaan sama kawannya atau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Baiklah, saya akan bertanya, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan ajir miring? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Margianto. Untuk tanaman pada ajir yang miring bisa ditanami dengan kacang panjang, tanaman melon, tanaman mentimun, dan lain sebagainya. Terima kasih. Gimana? Bisa? Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari kawannya ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain yang memberi pertanyaan sama kawannya atau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Kelompok 1. Presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Oke, kelompok 2, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul jenis ajir tegak pada tanaman melon yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Sartika Soleh. Silakan Sartika. Jenis ajir tanaman tegak adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu atau tongkat belahan bambu. Jenisnya yaitu seperti melon, pare, tomat, dan cabai. Fungsinya ialah penabangan tanaman agar bambu-bambu kuning, kaur atau longgong. Teknik yang kami siapkan adalah menyiapkan tiang, ukur jarak, ikatan batang yang berada di bawah cabang, ikatan harus longgar, sepasang ajir besar secara horizontal. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Teman yang mau bertanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan
memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa tujuan Ajir Tegak? Pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanya itu tadi, tujuan Ajir Tegak. Tujuan Ajir Tegak agar tanaman tetap berdiri tegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Lagi pertanyaan. Oke, gimana? Iya. Ada lagi kelompok yang lain? Siap saya Bu. Apakah membuat Ajir Tegak ukurannya harus sesuai dengan tanamannya? Gomer, tentu agar pemasangannya lebih bagus dan rapi, agar tingginya tidak. Oke. Bisa kira-kira? Iya, ya. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Iya, pas ya. Oke, Ibu rasa itu aja. Silakan akhiri untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Iya, kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teknis Ajir Lingkung. Kami persilahkan Yani. Teknis Ajir Lengkung. Pengertiannya teknis Ajir Lengkung ialah penumpangan tanaman agar tanaman tetap bertegak dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Jenis tanaman yang cocok untuk ajir tersebut adalah tanaman yang merambat, contohnya kacang panjang dan juga gambas. Fungsi dari dan mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Bahan yang digunakan yaitu dari kawat dan juga besi. Teknisnya, sistem ajir lengkung sesuai dengan namanya. Pada sistem tanaman ditopang dengan ajir yang ditancapkan pada mm dikali 250 mm 5 sampai 1,5 meter dan lebar 6 cm. Ya, silakan kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok 3. Apa manfaat Ajir Lengkung untuk tanaman? Ya, silakan jawab boleh. Sekali lagi. Apa manfaat Ajir Lengkung untuk tanaman? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Agar mendapat sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Kelompok 1? Ya, oke ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, bagus. Ibu rasa cukup ya? Oh. Ya. Silakan kelompok 3 untuk mengakhirinya. Sekianlah diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih anak-anak ini. Kita sudah membahas apa-apa saja masalah yang harus kita laksanakan, kita lakukan untuk dalam pembuatan teknik pengajiran. Dari apa yang Ibu terangkan tadi, yang kita kerjakan bersama-sama, ya. Oke. Coba start, ya. Ayo Pak start. Apa kalau misal kayu, ya, kayu tadi, apa kira-kira kelemahannya kalau kita membuat tanaman teknik ajir ini dengan menggunakan kayu? Coba silakan nak. Kalau menurut saya Bu, ajir yang bahannya dari cabang kayu memang di daerah kita masih banyak Iya. didapat, tapi bahannya murah laku. Iya, bagus ya. Anak-anak tahu kayu? Tahu. Memang masih banyak di tempat kita. Tapi kalau kita pergunakan, itu akibatnya mudah lah. Laku.
Terus yang kedua, ya, Benny, ya. Perdana Guru, dengan mempelajari teknik pengajiran pada tanaman sayuran ini, kita dapat mengetahui apa itu pengajiran, bentuk dan teknik jenisnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengajiran pada tanaman sayuran. Sehingga jika nanti kita mau membudidayakan tanaman sayuran, kita bisa mempraktekkannya supaya hasilnya jauh lebih baik. Iya, bagus ya. Merasa cukup. Kesimpulannya, untuk membudidayakan suatu tanaman sayuran, kita harus terlebih dahulu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman tadi. Ya, yang pertama kita buat untuk tanaman ajit ini. Kemudian apa-apa saja jika kita buat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi semuanya itu. Oke, rasa itu aja kesimpulan untuk pada pagi hari ini materi kita hari ini. Untuk ke depan, minggu depan kita akan belajar mengenai pengolahan pembuatan bedengan. Ibu harapkan tolong dibaca-baca di rumah. Ibu akan mengirim nanti apa saja alat dan bahan yang kita persiapkan sehingga kita nanti langsung praktek. Ibu rasa itu aja. Lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doanya terima dengan baik. Silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai.